Semangat pagi menggebu-gebu dalam hati. Guru kita penggerak, api dengan hati. Tergerak, bergerak dan menggerakkan kita semua. Om Swastiastu. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan saya, Idewo Putunora Adiwinata. Saya Nimade Tuti Ernawati. Saya Idewo Ketut Gunadi. Kami dari SMP Negeri 3 Pupuan. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Tuti. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Ya, sungkara sehat Pak. Baik Bu Tuti, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang Ibu lakukan nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, jadi biar Ibu juga tahu, nah nanti untuk rubrik penilaiannya itu yang menjadi acuan adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tentunya sesuai dengan teknik rasa. Dan juga saya harapkan nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itu merupakan rubrik yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana, bisa dipahami Ibu? Ya Pak, saya paham Pak. Baik Ibu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Ibu? Iya Pak, tentunya boleh Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Pak. Nanti mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot yang menggunakan teknik rasa Pak. Baik, luar biasa ya. Mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti untuk kompetensi spesifiknya maksud saya Pak, mendengarkan secara aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian kunci dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi Pak. Baik, memang mendengarkan secara aktif ini merupakan salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Nah, kemudian Ibu untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu adalah nanti dalam coaching saya menerapkan alur Tirta secara runtut, kemudian saya ingin menggali ide dari coaching itu sendiri supaya beliau dapat bisa menemukan solusi permasalahan yang dihadapi Pak. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari Kuci bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya ya. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan Kucinya.
Saya berharap proses percakapannya bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang Ibu sudah tentukan tadi. Oke Pak, terima kasih. Bagaimana Ibu, sudah siap? Siap Pak. Baik, silakan mulai proses kucinya. Halo Pak Dewo, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Tuti Hastenggare, kabar saya baik dan sehat. Hanya saja saya memiliki sedikit masalah Bu. Oh begitu, ada yang bisa saya bantu Pak? Jika Ibu tidak sibuk, boleh berbincang sebentar Bu? Ya tentu saja Pak. Kebetulan hari ini saya tidak ada jam mengajar. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nanti Pak? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya Bu. Mungkin setelah saya cerita sama Ibu, saya dapat gambaran tentang apa yang saya lakukan Bu. Memang masalahnya apa ya Pak? Jadi begini Bu, ada salah satu rekan kerja saya jarang ikut melaksanakan tugas sebagai guru piket. Bahkan apabila ada guru yang berhalangan hadir, dia tidak pernah mau mengawasi murid di kelas. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya Bu. Gitu, baik. Pak Dewo Gunadi tadi bilang ada satu rekan kerjanya yang tidak mau melaksanakan tugas piket, membantu Bapak dalam melaksanakan tugas piket. Itu ya Pak ya? Apakah Bapak sudah pernah menelusuri penyebab masalah ini Pak? Sudah Bu, saya sudah menggali rekan saya tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak pernah ikut bertugas dengan saya pada saat piket Bu. Lalu dari pengamatan Bapak sendiri, mengapa rekan Bapak tidak pernah membantu melaksanakan tugas tersebut Pak? Ya, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada rekan saya, ternyata dia sering lupa dengan jadwal dan tidak menyukai tugas sebagai guru piket. Karena tugas piket ini dirasa membosankan baginya yang harus selalu memantau pergantian jam dan memantau kelas apabila ada guru yang berhalangan. Jadi membuat rekan saya jarang ikut piket. Itu sih Bu, berdasarkan pengamatan saya. Ya. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bapak harapkan pada rekan kerja Bapak tersebut Pak? Tentu saja saya mengharapkan rekan saya bisa ikut menjalankan tugas piket dengan tepat waktu seperti rekan kerja lainnya. Oke. Kalau begitu, adakah yang bisa Bapak lakukan untuk merubah kebiasaan rekan Bapak pada saat mendapatkan tugas piket tersebut Pak? Jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang memperhatikan dan berkomunikasi sehingga rekan saya menjadi abai terhadap tugas bersama. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu melakukan komunikasi dengan baik dan selalu mengingatkan apabila mendapatkan tugas piket bersama sehingga saya dan rekan saya dapat menjalankan tugas dengan baik. Gitu ya Pak ya. Baiklah Pak, apakah ada kira-kira cara yang pernah berhasil Bapak lakukan dengan rekan guru lainnya tersebut Pak? Oh, ada Bu, ada. Jadi cara yang pernah saya lakukan pada saat mendapatkan tugas bersama yaitu dengan cara membuat jadwal pembagian tugas secara tertulis dan ditempel. Hasilnya saya dan rekan lainnya mampu mengingatkan apabila mendapatkan tugas bersama sehingga tugas dirasakan lebih ringan dan berjalan dengan baik. Baik, luar biasa ya Pak ya. Jika kita kasih skor dari angka 1 sampai 10 menurut Pak Gunadi ini ya, seberapa tingkat keberhasilan cara itu merubah sikap rekan Bapak tersebut? Kalau saya berikan skor menurut saya tuh dari 8 sampai 9 lah. Gitu ya Pak ya. Baiklah. Selanjutnya apa saja yang akan Bapak Gunadi lakukan dan bagaimana kira-kira langkahnya Pak? Yang saya lakukan adalah saya akan segera membuat jadwal piket guru bersama kurikulum
Selanjutnya membagikan jadwal tersebut melalui WA grup sekolah dan menempel jadwal tersebut di ruang guru agar jadwal pembagian tiket ya diketahui oleh semua guru dan rekan kerja. Siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam menyusun pelaksanaan rencana tersebut, Pak? Yang membantu saya menyusun rencana ini mungkin ada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tidak lupa saya juga akan mengkomunikasikan ini kepada staf tata usaha. Oh gitu ya Pak. Kira-kira berapa lama Bapak membutuhkan waktu untuk melakukannya, Pak? Sepertinya membutuhkan waktu tidak terlalu lama sih, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Namun pembiasaannya yang sedikit membutuhkan waktu karena tidak mungkin hasil kita dapat secara instan. Oh iya, betul sekali Pak Gunadia. Nah, kapan Bapak bisa melakukan rencana ini? Ya kayaknya sih secepatnya sih, Bu, akan saya terapkan mengingat tahun ajaran baru sudah dimulai. Oh iya. Kemudian nih, komitmen seperti apa yang akan Bapak Gunadi lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten untuk selalu mengkomunikasikan secara langsung maupun melalui WA group untuk mengingatkan rekan guru dan rekan saya. Sehingga kegiatan di sekolah bisa berjalan dengan lancar. Baik Pak Dewo, adakah dukungan lain yang Bapak butuhkan? Kalau di sekolah saya, dukungan sarana prasarana ya, dan moral sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin dari dalam diri saya saja sih yang mesti meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan rekan lainnya. Baik Pak, semoga rencana Bapak bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, bagaimana sekarang perasaan Bapak setelah kita berbincang tadi Pak? Wah, luar biasa sih, Bu, lega gitu dan senang sekali rasanya, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil pembicaraan hari ini, Bu. Syukurlah kalau begitu ya Pak ya. Apakah ada hal yang lain yang ingin Bapak sampaikan Pak? Saya rasa cukup sih, Bu. Terima kasih, Bu, karena sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak, Bu Tuti. Dengan senang hati Pak, semoga kita terus bisa saling berbagi informasi ya Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih kembali. Terima kasih. Baik Ibu Tuti, tadi saya sudah mengamati proses percakapan yang Ibu lakukan dengan kucing terkait proses kucingnya ya. Nah ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Nah ini yang pertama, apa yang sudah Ibu Tuti lakukan tadi saat melakukan kucing dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses kucing yang Ibu lakukan tadi? Ya Pak, untuk yang saya lakukan di kucing saya sudah menerapkan prinsip kucing, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan apa yang ada pada catatan saya. Jadi di catatan saya sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti dari ketika Ibu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian sudah melaksanakan prinsip proses kreatif di mana Ibu menggali kreativitas dari seorang kucing untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot
agar memaksimalkan dari potensi seorang kucing. Dan juga ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang kita bicarakan di prasupervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua ya, pendengaran aktif dan juga pengajuan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan yang sudah dicatat itu juga sudah terlaksana, dan yang paling penting juga tadi ibu sudah menerapkan percakapan sesuai dengan alur Tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Secara umum gambaran dari catatan saya, ibu tadi sudah melakukannya dengan sangat baik. Luar biasa ibu. Terima kasih Bapak. Nah, kemudian ini ada pertanyaan terakhir ibu. Berdasarkan hasil kucing tadi, ibu kira-kira kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan lagi berdasarkan proses kucing tadi? Nah ya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, di mana tadi kucing merasa ada sedikit keraguan ya Pak ya. Mungkin salah satunya nanti saya akan menggunakan teknik stop agar kucing merasa lebih rileks untuk mengungkapkan masalah yang dihadapi. Begitu Pak. Oke, baik. Jadi kehadiran penuh menjadi harapan ibu agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini agar segera bisa ibu maksimalkan dalam diri ibu. Dan tidak hanya potensi ini, tetapi juga potensi lain agar semakin tajam ketika ibu memberikan pelayanan kucing. Dan semoga proses ini menjadi bekal kepada ibu dalam pelaksanaan kucing di hari berikutnya dengan rekan lainnya ya, sesuai dengan penerapan kucing dengan berpegang teguh pada alur Tirta. Terima kasih ibu, sebuah proses yang luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus bagi ibu ke depannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Bu, terima kasih kembali.